Halo sahabat pembelajar, kembali lagi dengan saya Dewi Ratnalingsih dalam guruvirtual.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi kesalahan berbahasa menurut ahli. Pernahkah sahabat pembelajar mendengar istilah klasifikasi kesalahan berbahasa dan bagaimana pembagiannya? Berikut akan disampaikan dalam video kali ini. Beberapa ahli membagi klasifikasi kesalahan berbahasa. Dua diantaranya adalah Tarigan dan Krasen. Berikut kita akan membahas klasifikasi kesalahan berbahasa menurut Tarigan. Menurut Tarigan, klasifikasi kesalahan berbahasa terbagi atas 5. Yang pertama, klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan tataran linguistik. Yang kedua, klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan berbahasa. Yang ketiga, klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan sarana. Yang keempat, klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan penyebab kesalahan. Yang kelima, klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensi. Klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan tataran linguistik terbagi atas 5 bentuk kesalahan, yaitu kesalahan yang terjadi dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan berbahasa terjadi ketika seorang penutur bahasa melakukan kegiatan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan sarana terbagi atas 2, secara lisan dan secara tulisan. Sementara klasifikasi kesalahan berbahasa karena penyebab kesalahan terdiri atas 2 hal. Yang pertama, karena pengajaran, dan yang kedua, karena interferensi. Klasifikasi kesalahan berbahasa yang kelima yaitu berdasarkan frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, kesalahan berbahasa terjadi karena seringnya melakukan kesalahan atau jarang melakukan kesalahan. Klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan tataran linguistik terbagi atas 5 bentuk kesalahan, yaitu kesalahan yang terjadi dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Contoh kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi diantaranya adalah salahnya pelafalan fonem I menjadi E. Contohnya pada kata air menjadi air. Yang benar adalah air, yang salah adalah air. Fonem I dilafalkan menjadi E. Contoh kesalahan dalam bidang morfologi, salah satunya adalah tidak dilakukannya peluluhan fonem. Kata tumis ketika diberi awalan me menjadi menumis, sementara seorang yang melakukan kesalahan berbahasa menulis dengan cara mentumis. Contoh kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis terkait dengan penggunaan kalimat. Berikut adalah contohnya. Saya tidak bisa melakukan hal itu. Kata ndak pada kalimat tersebut merupakan kata yang berasal dari penyerapan bahasa daerah, sehingga kesalahan yang terjadi dalam tataran sintaksis merupakan kesalahan kalimat yang terjadi karena pengaruh bahasa daerah. Contoh kesalahan dalam tataran semantik adalah karena pasangan yang seasal. Berikut adalah contohnya. Kata kurban dan korban. Kata kurban dan korban itu sebenarnya berasal dari kata yang sama, yaitu dari bahasa Arab, yaitu kurban. Kata itu merupakan kata baku di dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, kurban diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan menyesuaikan ejaan dan dengan perkembangan makna yang berbeda. Akibat ketidakhati-hatian para pemakai bahasa, kedua kata tersebut sering dipertukarkan pemakaiannya. Contoh, daging korban akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jumlah korban tanah longsor yang tewas sudah bisa dipastikan. Kedua contoh tersebut merupakan contoh kalimat yang tidak baku. Contoh kalimat yang baku adalah sebagai berikut.
Daging kurban akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jumlah korban tanah longsor yang tewas sudah bisa dipastikan. Contoh kesalahan berbahasa dalam tataran wacana sering dilakukan ketika seorang menulis dengan tidak memperhatikan ketentuan menulis paragraf. Terkadang seorang menulis dengan hanya satu kalimat untuk satu paragraf. Padahal idealnya satu paragraf terdiri atas satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan berbahasa terjadi ketika seseorang melakukan 4 keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kesalahan berbahasa bisa terjadi di 4 keterampilan berbahasa tersebut. Salah satu contoh kesalahan berbahasa dalam kegiatan menulis adalah ketika kita menulis kata apotik yang harusnya ditulis dengan kata apotek. Berdasarkan sarana, kesalahan berbahasa bisa dilihat secara lisan dan tulisan. Artinya, kesalahan berbahasa secara lisan dilakukan ketika seseorang berbicara, sementara kesalahan berbahasa secara tertulis dilakukan ketika seseorang melakukan kegiatan menulis. Kesalahan berbahasa berdasarkan penyebab kesalahan terbagi atas 2. Yang pertama karena pengajaran dan yang kedua karena interferensi. Kesalahan karena pengajaran bisa terjadi dalam proses belajar bahasa. Hal ini bisa dilakukan oleh siswa itu sendiri atau bisa juga dilakukan oleh pengajarnya. Interferensi diartikan sebagai masuknya bahasa pertama ke dalam bahasa kedua yang sifatnya merusak kaidah bahasa kedua. Kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensi bisa terjadi pada 2 tingkatan. Yang pertama, sering melakukan kesalahan, dan yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Sering dan jarangnya pengguna bahasa melakukan kesalahan bergantung dari kompetensi dan kewaspadaan diri dari pengguna bahasa. Baiklah sahabat pembelajar, demikianlah materi klasifikasi kesalahan berbahasa menurut ahli. Saya, Dewi Ratnaningsih, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam semangat dari kami, guru-guru yang siap memberikan layanan edukasi terbaik untuk Anda semua.